Shalom, kali ini kita akan membahas satu lukisan yang sudah sangat familiar dan sudah sering kita lihat, yaitu lukisan seperti ini. Lukisan ini sering disebut dengan lukisan tangan berdoa. Namun tahukah saudara bahwa di balik lukisan ini ada kisah inspiratif yang sangat menginspirasi kehidupan saya dan saudara. Yuk kita simak penjelasan atau kisah di balik lukisan tersebut. Ternyata memiliki kisah yang menarik. Itu dilukis dan dipahat langsung oleh seorang pelukis dan pemahat terkenal dari Jerman. Saya kurang tahu apakah saya membacanya dengan tepat nama Jerman ini, Albert Dürer. 1471-1528 dia meninggal. Tahukah Bapak Ibu, ada dua orang yang berencana untuk masuk sekolah seni. Ke depan, Albert Dürer inilah menjadi salah satu pelopor seni Renaissance. Nah, dia dan temannya waktu selesai SMA berencana untuk kuliah seni. Mereka orang yang tidak mampu, kurang mampu, lalu buat sepakat seperti ini. Bagaimana kalau salah satu dari kita bekerja untuk cari uang, lalu salah satu dari kita memanfaatkan uang itu untuk kuliah. Jika yang kuliah ini sudah selesai, maka seluruh penghasilan pekerjaan dari kuliahnya itu membiayai orang yang sudah bekerja untuk membiayai kuliahnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu paham maksud saya. Jadi akhirnya sepakat. Lalu kemudian Albert Dürer menyarankan, engkaulah duluan. Dia sarankan ke temannya. Temannya bilang, enggak, kau saja duluan, karena saya sudah dapat pekerjaan. Saudara tahu, teman Albert Dürer ini punya pekerjaan adalah sebagai seorang tukang bangunan. Bapak Ibu, temannya bekerja banting tulang 4 hingga 5 tahun lamanya untuk berupaya mendapatkan biaya kuliah secara rutin, membiayai Albert Dürer berkuliah di seni pahat dan seni lukis. Dan saudara tahu, tiba waktunya ketika penyataan lulus dia capai. Albert Dürer begitu girang luar biasa. Dia mencari sahabatnya, tidak ada dalam gedung itu untuk selebrasi wisuda. Dia cari di mana dan dia tidak menemukannya. Kemudian dia putuskan untuk pergi ke tempat yang biasa mereka bertemu, di suatu ruangan sempit awal kali mereka tinggal. Dan itu menggetarkan kondisi Albert. Ketika dia baru mau ketuk jendela itu, dia terhenti. Karena di situ dia melihat tangan temannya persis seperti stiker yang Bapak Ibu pernah miliki, sedang begini. Dia melihat dari samping, temannya sedang berderai air mata. Saya catat kalimat doa yang disampaikan temannya. Dia bilang begini, Tuhan, tanganku tak mungkin lagi memenuhi syarat sebagai seorang pelukis dengan jari jemari yang gemulai. Aku terlalu lelah menggunakan tangan ini untuk hal besar yang kuingini bagi sahabatku. Biarkanlah dia diberkati dengan kemampuan tangan memahat dan melukis. Aku bahagia untuk bahagianya. Nangis. Dua-dua berpelukan. Dan saat itulah dia mengabadikan lukisan tangan dan pahat itu menjadi tanda terima kasih untuk pengorbanan sahabatnya Albert itu. Tahukah Bapak Ibu, suka atau tidak suka, ingat atau lupa, posisi apapun yang saudara dan saya gapai hingga hari ini, suasana apapun yang saudara terima hingga hari ini, di balik itu ada pengorbanan orang-orang lain yang sadar atau tidak sadar, engkau dan aku menerimanya. Di balik suksesmu ada orang lain di sekitar itu. Roma 8 ayat 28 itu
kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Demikianlah kisah inspiratif lewat lukisan tangan berdoa yang sudah kita dengarkan. Kiranya channel ini atau video ini dapat memberi atau menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati.